Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Mari kita berjoget terlebih dahulu. Oke ya, jadi mungkin ini adalah video yang kalian tonton yang tutornya itu sukanya joget ya. Nah, dan desainnya juga keren ya. Oke ya, seperti itulah. Tidak apa-apa. Jadi kali ini kita akan belajar, kalau kemarin kita nostalgia dulu ya, kemarin kita belajar cara ngukur daya watt, satuannya P, kita ngukur arus, satuan I, kita ngukur voltase atau tegangan, satuannya V, kita ngukur hambatan, kita ngukur ampere dan sebagainya macamnya yang kemarin kita sudah kupas tuntas ya. Oh, ternyata ngukurnya itu gitu ya, biar tahu setidaknya kalian tahu untuk cara mengukurnya. Nah, kali ini saya akan membahas itu tentang mengenal peralatan listrik. Ada 3 buah peralatan ini ya, 3 buah. Kenapa kok saya jelaskan ini? Karena ini memang kebanyakan orang teknisi em, untuk teknisi itu kebanyakan makainya itu. Nah, bawanya peralatannya ya itu. Makanya kita coba saja ya. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like and subscribe channel ini ya. Oke, kita opening dulu. Ya, sekarang kita sudah di... Oke, gambarku kayaknya kurang besar deh. Gak asik, gak besar. Oke. Nah, tambah besar. Oke. Nah, jadi di sini adalah mengenal peralatan listrik ya. Seperti tagline-nya itu adalah alat-alat listrik. Ada 3 buah yang kalian harus wajib ya. Ini menurut saya ya, bukan menurut orang lain atau sebagai macamnya. Kalau kalian ada yang mau menambahkan, silahkan ke kolom komentar ya. Kira-kira alat apa yang perlu ditambahkan. Nah, jadi untuk mengenal peralatan listrik ya, kita bedakan peralatan listrik, kita bedakan alat ukur, kita bedakan peralatan atau komponen kelistrikan. Nah, itu dibedakan, ini alatnya. Nah, kayak di gambarnya itu loh, butuh ya apa baik sih yang kudu dibawa. Nah, tuh. Oke, yang pertama ini ada obeng test pen. Nah, ini adalah alat yang wajib sekali dibawa ya. Obeng test pen. Nah, kalian jangan sampai salah sebut ya. Nanti artinya atau asumsinya berbeda ya. Test pen, bukan tes. Ya, kalian jawab sendiri kan. Oke, test pen ialah alat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui atau memeriksa ada tidaknya suatu tegangan listrik dalam rangkaian. Rangkaian test pen berbentuk obeng yang memiliki mata minus, bukan sakit mata terus kalian kasih kacamata, bukan ya, emang mata obengnya itu yang minus itu loh, bukan yang plus ya, yang minus. Berukuran kecil pada bagian ujungnya. Test pen juga memiliki jepitan seperti pulpen. Sebelumnya ada di dalam seperti pulpen, dan di dalamnya itu terdapat LED yang mampu menyalakan sebagai indikator adanya tegangan listrik. Fungsi test pen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin, dan sebuah rangkaian listrik. Ada daya listrik atau tidaknya. Fungsi lain yaitu untuk membuka skru pada komponen alat listrik. Nah, ini all in one ya. Jadi obeng test pen ini untuk ngecek listrik di dalam stop kontak biasanya atau di dalam mesin. Terus yang berikutnya, karena dia fungsinya juga obeng, jadi dia itu bisa untuk membuka komponen alat listriknya yang ada murnya atau bautnya ya. Baut dan mur. Mur itu yang bulat, baut itu yang panjang ya. Nah, ada bautnya. Nah, itu buka skrup lah, skrupnya. Nah, jadi untuk kalian yang sudah nonton ini, jangan berharap kalian kalau ngecek listrik kalian colok pakai tangan kalian sendiri, itu sangat-sangat berbahaya dan tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan. Nah, maka dari itu alat yang untuk memeriksa apakah ada listrik di dalam stop kontak itu apa toh?
ini namanya adalah obeng test pen. Nah, oke ya. Obeng test pen bentuknya seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya, dan masih banyak dan berbagai macam. Di sini ada seperti bukan tombol ya. Jadi ini harus kalian sentuh pakai tangan Anda supaya menunjukkan indikator bahasanya lampunya ini, yang di sini kan ada lampu ya. Jika lampunya ini menyala, berarti dia ada listriknya di dalam stop kontak itu. Tapi kalau tidak menyala, berarti tidak ada listrik. Oke, paham? Nah, ini obengnya bentuknya minus ya. Nah, nanti modelnya gimana tuh cara ngukurnya? Kita belajar dulu untuk bagian-bagiannya ya. Di sini ada plat atau tutup logam, di mana fungsinya itu harus kalian pegang ya untuk menentukan, karena itu bisa tubuh kalian itu bisa mengalirkan suatu negatif ya. Maka dari itu listrik yang mengalir ke obeng ini lalu tertahan di obeng ini lalu kalian sentuh itu tidak berbahaya ya. Nah, itu untuk memeriksa apakah lampu indikator ini menyala atau tidak. Kalau menyala berarti di sini ada listriknya. Kalau tidak menyala berarti listriknya nggak ada. Terus ini ada penjepit. Nah, fungsi daripada penjepit itu untuk apa sih sebetulnya? Ada yang tahu? Oke, fungsi untuk penjepit ada yang tahu? Nah, kalau kalian nggak tahu, fungsi penjepit ini adalah ditaruh di saku ini loh. Jadi test pen-nya itu ditaruh di saku, dijepit. Biasanya teknisi-teknisi kan gitu. Nanti tinggal ambil, colok, tinggal ambil, colok gitu. Isolasi ini adalah pengaman untuk obeng Anda ya, supaya obeng Anda ini tidak terkena listriknya. Itu makanya dilapisi dengan karet, biasanya bahan karet itu, supaya obengnya saat dimasukkan ke stop kontak dan kena listrik di sini itu tidak nyetrum obengmu. Kalau nyetrum ya sama aja lah. Gitu ya. Nah, biar gak nyetrum. Oke, sebentar. Saya Oke. Nah, di sini cara penggunaannya itu gimana sih sebetulnya? Nah, ini nih, kalian tinggal masukkan obengnya ini test pen, masuk ke colokkan ke salah satu lubang, salah satu ya, jangan dua-duanya kamu colokin, bahaya. Salah satu saja kamu cek pakai tanganmu, disentuhkan di dalam plat logamnya ini. Kalau lampunya menyala seperti ini kelihatan ya nyalanya ya. Nah, itu berarti di stop kontak yang lubang ini tuh ada listriknya. Biasanya yang normal itu adalah satu lubang, saat kamu cek, kamu sentuh, itu harusnya yang normal itu satu lubang mati, satu lubang hidup ya. Kalau hidup semua itu berarti tandanya listrikmu itu posisi positif semua, nggak ada negatifnya. Makanya kadang sering trouble untuk stop kontak yang listriknya double ya. Jadi kan stop kontak itu ada dua nih lubangnya. Lubang satu kamu cek, oh mati. Lubang satunya kamu cek, oh hidup, normal itu. Kalau lubang satu kamu cek mati, lubang dua kamu cek mati, mati stop kontaknya mati. Lubang dua kamu cek nyala, lubang satunya lagi kamu cek nyala, ternyata hidup semua. Nah, itu nggak normal. Hati-hati ya, listrik yang kayak gitu ya. Itu biasanya terjadi karena salah instalasi teman-teman. Nah, jadi kalian dengan belajar ini akan tahu, oh ternyata cara ngecek listrik gitu ya, bukan dicolok pakai tangan. Oke, atau mungkin kalian ya ini sedikit aman juga ya, oh dicoba pakai lampu yang pakai fitting yang modelnya ada stekernya ya, tinggal ditancapin, kalau lampunya nyala ya nyala, kalau enggak ya mati gitu. Tapi lebih amannya ada alatnya namanya obeng test pen ini, untuk ngecek listriknya apakah nyala atau tidak. Dan belilah obeng test pen ini yang memang asli dan memang biasanya ditandai dengan bahan yang bagus, karena ini untuk keselamatan Anda. Jadi belilah hal-hal yang bagus dan ada mereknya supaya aman ya, karena bahan ini juga mempengaruhi daripada alat ini ya. Nah, jadi belilah alat yang asli atau yang bagus supaya bahannya pun juga oke. Gitu. Nah,
Lanjut, kita akan masuk ke keluarga tang ya. Tang ini punya keluarga ya. Tang itu adalah alat untuk memegang benda kerja. Tang terbuat dari baja yang pemegangnya dilapisi dengan karet. Tang. Kamu tahu tang nggak? Nah, tang yang untuk jepit-jepit dulu. Nah, tang itu ada banyak modelnya. Jadi ada banyak. Yang pertama adalah tang kombinasi. Nah, ini tang kombinasi itu ada tang yang digunakan untuk memegang, bisa memontir, bisa memotong benda kerja, bisa misalkan menghantar kawat atau kabel. Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul atau dipalu. Jadi nggak boleh menggunakan tang pas tang ternyata nggak kuat terus tutuk tak gitu. Itu ya gimana ya? Maksudnya itu bukan fungsinya sebetulnya. Ada juga tang yang memang khusus untuk memotong ya, ada namanya tang potong. Tang lancip ini berarti ujungnya lancip, biasanya gitu. Terus tang bulat ini biasanya modelnya itu bunder ya, kayak apa kunci gitu. Sama tang pemegang. Tang pemegang ini dirancang khusus untuk memegang benda kerja, tidak dilengkapi dengan bagian pemotong. Hanya untuk nyapet-nyapet tok. Nah, kalau kalian bingung kok tang aja ada banyak banget sih, Mister. Nah, ini gambarnya. Oh, banyak ya. Ini mulai dari gunting, tang pembuka. Ini biasanya untuk pembuka bodi. Terus ini ada kunci Inggris. Ini kayak tang bulat itu modelnya kayak gini ya. Ini tang krimping namanya untuk mengkrimping kabel. Biasanya tang krimping ini untuk di jaringan komputer ya. Itu untuk membuat kabel UTP atau pakai RJ45 soketnya, terus pakai modelnya itu ada cross, ada strike. Nah, itu ada tang krimpingnya itu kayak gini. Tang pemegang itu kayak gini, tang lancip, tang potong. Ini untuk motong tok, ini untuk pegang tok, lancip tok. Ini bisa untuk multifungsi, biasanya yang banyak orang beli itu yang multifungsi ini ya. Bisa buat motong karena lancip di sini, bisa buat japit, bisa buat montir, bisa buat barang-barang lah, campur-campur. Nah, keluarga tang itu seperti ini ya, ada banyak ya. Nah, oke, jadi hal yang perlu dibawa satu itu biasanya test pen, yang kedua tang. Biasanya kalau ada kabel putus kan otomatis kalian harus ngetang ya, harus ngupas kabelnya. Nah, itu. Terus yang berikutnya adalah obeng set. Nah, ini tidak kalah ketinggalan juga karena ini obeng set itu adalah obeng yang isinya berbagai macam mata obeng. Maksudnya gimana ya? Berbagai macam mata bautnya itu kan kadang baut itu macam-macam, ada yang plus, ada yang minus. Kalau yang di HP itu ada yang segi 6, ada yang trapesium, ada yang bintang, ada yang apa segitiga, itu kan macam-macam ya. Nah, obeng set itu adalah alat yang digunakan untuk merancang atau mengendorkan baut. Ada beberapa model obeng yang digunakan di seluruh dunia. Jenis yang paling sangat umum di Indonesia adalah obeng model Philips yang populer disebut obeng kembang atau plus dan salted salt yang sering disebut obeng minus. Kadang obeng plus dan minus paling bawaannya cuma ini tok ya, obeng plus lah gak minus. Jenis obeng lain yang digunakan di negara lain antara lain ada trok, ada bintang segi 6, hex segi 6 atau Rebersten kotak. Maka dari itu kenapa HP itu kadang obengnya atau murnya bautnya atau sekrupnya itu ada yang kadang segitiga, bintang segi 6, terus segitiga, kotak. Nah, itu ya karena memang pembuatannya kan di luar negeri. Nah, obeng set tuh kayak gini teman-teman. Ini namanya obeng set, jadi mata obeng setnya ini bisa terganti-ganti. Ini kalau ini biasanya masuknya sih di handphone ya, yang kayak gini. Kalau yang ini biasanya di kelistrikan tuh kayak gini. Obeng itu kan cenderung ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang minus, grup minus, dan ada grup plus. Itu biasanya panjang atau panjang obengnya ini, yang besinya ini bergantung dari tingkat. Misalkan kalau ngendorin bautnya itu atau sekrupnya agak dalam, berarti kamu harus pakai obengnya agak panjang. Biasanya di sepeda motor itu kan baut-bautnya itu kan ada di dalam box ya. Jadi
Kalau mau nganu agak masuk ke dalam diputer gini. Nah, itu pakainya yang panjang ya, tergantung kebutuhan aja sih. Yang penting obeng itu juga berpengaruh ya. Jadi membuka perangkat elektronika tanpa obeng itu kayaknya cukup memakan waktu dan ya namanya juga orang teknisi ya atau orang yang mau membenarkan sesuatu ya alatnya juga pun harus ada untuk membackup itu kan gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman semuanya? Oke, adakah pertanyaan? Nah, oke. Berikutnya kita itu akan mengenal yang namanya alat ukur ya. Nah, apa toh itu alat ukur? Nah, seperti gambarnya mungkin kalian pernah melihat ini ya, alat yang semacam ini, alat ukur semacam ini. Nah, itu adalah multimeter atau biasa disebutnya avometer. Voltmeter boleh, multimeter ya boleh, avometer ya boleh. Avo itu kepanjangannya ampere volt ohm. Avo ya, ampere volt ohm kayaknya gitu ya. Oh ya, avometer. Nah, itu bisa. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi besok pertemuan selanjutnya ya, kok minggu depan ini adalah pertemuan kedua ya, teman-teman ya. Nah, jadi pertemuan ketiga besok kita akan membahas tentang alat ukur seperti apa. Dan pertemuan kedua ini kita membahas tentang peralatan kelistrikan mulai dari obeng test pen, cara penggunaannya. Lalu ada tang, ternyata tang itu kan banyak sekali ya macamnya. Tidak hanya tang yang kalian kenal ya, tang yaitu ternyata banyak sekali fungsi dan spesifikasinya. Dan yang berikutnya adalah obeng, dan obeng itu juga akan banyak fungsinya dan sangat membantu sekali bila mana Anda sedang memeriksa atau menservis atau memperbaiki sesuatu. Alat itu memang dibutuhkan sekali ya. Oke, jadi seperti itu untuk pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa untuk kalian terus dukung saya di Laulo ILC dan saya akan memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik untuk Anda semuanya tentang instalasi listrik. Nanti ada 7 pertemuan ya. Oke, ini adalah pertemuan kedua. Next video pertemuan ketiga membahas alat ukur. Nah, kayak gimana? Tetap saksikan, follow, and subscribe channel ini ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Oke, saya Mr. Lau. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Dadah. Oke. Kita dijian dulu ya, sebentar. Oke. Nah, ini kan merdu ya. Lagunya habis ternyata. Oke, nah. Jadi belajar itu enjoy aja ya. Nggak usah takut. Dan untuk teman-teman yang takut listrik itu harap dengan belajar ini kalian jangan takut lagi. Karena kalian akan bisa menghadapi listrik itu sendiri ya. Seperti apa? Karena listrik itu tidak memandang kalian anak orang kaya atau orang nggak punya, atau anaknya para petinggi atau anaknya orang biasa, tidak mengenal. Kalau namanya kesetrum ya kesetrum gitu. Makanya sebagai orang teknik harus bisa mengatasi dan memahami listrik seperti apa supaya tidak kesetrum. Oke. And see you.